Budaya Yogyakarta, tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu. Meski hati kan selalu milikmu, ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta, terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin. Selamat sore Jogja semuanya. Selamat sore bagi Jogja yang baru saja mengakses my live streamingnya di lovejogja.online. Kita sedang ada di program acara Berkati Kota Kita di kesempatan sore hari ini dengan obrolan kita mengenai Pondok Ifata, dan sudah terbuka di line interaktifnya. Jogja bisa ikutan ngobrol di sore hari ini di line interaktifnya di 0857 240 11372 di 0857 240 11372. Kita akan ngobrol sama-sama bagaimana Ibu Ida bergelut di Pondok Ifata di kesempatan sore hari ini. Silakan Mas. Ya, baik Jogja Lovers, kita lanjutkan obrolan kita ya. Tadi di awal Bu Ida sudah memperkenalkan diri. Beliau mengelola Pondok Ifata Yogyakarta ya, melayani orang dengan gangguan jiwa yang diambil dari jalanan. Ya, oke. Bu Ida pertama bergabung di tahun berapa tadi? 2001 ya. Awal mulanya gimana? Kok bisa bergabung di pelayanan ini? Padahal seingat saya waktu itu Bu Ida ini masih mahasiswi ya, mahasiswi. Ya gimana, silahkan. Ya. Bermula dari saya itu kan saya masih mahasiswa. Waktu itu saya mahasiswa ya, lumayan aktif di kegiatan di gereja. Waktu itu kan saya pelayanan di pengembangan pribadi. Jadi pengembangan pribadi itu ya Komsel pemulihan ya. Komsel pemulihan bagi anak-anak muda yang mungkin broken home, terus putus cinta dan sebagainya, yang hal-hal yang seperti itu. Dan kebetulan memang background saya itu kan berangkat dari orang yang broken home juga. Jadi itu memang cukup bagi saya itu cukup ini sekali gitu loh, cocok gitu loh untuk saya bisa melayani. Nah, saya pikir waktu itu adalah destiny saya yang sesungguhnya, panggilan saya yang sesungguhnya. Tapi ternyata waktu saya berdoa, Tuhan bilang bukan. Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik dari itu. Cuma jenisnya apa, seperti apa, saya tidak tahu. Cuma sebenarnya itu sudah saya lihat, karena setiap kali saya keluar rumah, keluar kos, terus terus saya di jalanan, ketemu orang-orang gila yang ada di jalanan, hati saya selalu menangis. Bahkan saya tuh kadang malu kalau orang melihat saya tuh menangis. Dan pas saya mengerti kenapa saya menangis untuk mereka, itu terjadi berbulan-bulan, sampai akhirnya saya sendiri nggak tahan. Terus saya mau kejar Tuhan nih, saya benar-benar mau tahu ini sebenarnya Tuhan maunya apa. Akhirnya saya sampai berpuasa, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kejar gitu yang Tuhan mau apa. Sampai suatu kali pas hari ketiga saya itu puasa, saya benar-benar dengar, ya kalau dibilang audible ya gimana ya, pokoknya saya tuh dengar ada impresi seperti itu. Tuhan tuh bilang seperti ini, yang saya dengar itu, Tuhan bilang, nah aku tuh rindu mereka tuh datang dan mengenal aku. Hanya adakah orang ataupun gereja yang mau memberi hidupnya untuk orang-orang seperti itu? Itu jelas sekali saya dengar. Jadi waktu saya dengar itu, saya langsung kayak sebuah tamparan buat saya. Saya merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan di dalam gereja, tapi ternyata Tuhan seperti kayak ingin memperluas saya dengan area yang beda gitu loh. Itu orang-orang jalanan. Nah, saya pun waktu itu tidak ada tawar-menawar sama sekali. Itu yang saya heran. Waktu Tuhan bilang seperti itu, saya pun langsung jawab, dan tidak ada pergumulan ulang gitu loh. Waktu Tuhan ngomong seperti itu kayak tantangan buat saya, kayak Tuhan sedang menawarkan ke saya, saya mau atau tidak begitu. Jadi waktu Tuhan ngomong gitu, saya langsung bilang, Tuhan, kalau memang hidupku itu bisa menggenapi rencanamu, pakai aku. Saya bilang kayak gitu. Itu benar-benar waktu saya bilang seperti itu tuh, dengan sendirinya tuh ada damai sejahtera di hati saya, dan itu tidak ada penolakan sama sekali.
seperti itu Iya. awalnya Iya, dari itu. gitu ya. Iya. Dan apakah waktu itu Bu Ida menangis lihat orang dengan gangguan jiwa di jalan? Iya. Karena memang keluarganya ada yang gangguan jiwa juga. Oh tidak. Oh tidak ya? Justru Justru tidak. tidak ya? Justru Malah tidak. tidak Iya, ya? justru tidak. Cuman Atau iya. mungkin Bu Ida pernah mengalami gangguan jiwa, sedih gitu, merasakan Tapi gitu. kalau Enggak juga ngalami ya? kalau ngalami stres yang Ya, ya. karena saya punya background broken home mungkin ya itu Ya, wajar ya, ya. tapi kan tidak sampai dirawat di rumah Oh, sakit gitu, enggak kan? tentu saja Kuliah tidak. juga lancar kan? Lancar gitu. sekali. Lancar sekali gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang luar biasa kalau Tuhan memanggil ini Iya. spesial ya, spesifik juga ya. spesifik, Hmm, iya. Dan kemudian waktu itu terus langsung jadi volunteer gitu ya. Iya. Terus bergabung dan Bergabung. Pondok Epata baru awal buka ya, seperti ya, baru betul. dirintis di gereja Iya, ya. iya. Oke. Ada salah satu teman saya yang sudah Yang sudah mendahului merintis mulai duluan, ya. iya. Terus saya ditawarkan untuk ikut Terus gabung. bergabung ya. Ya, jadi volunteer waktu itu beberapa bulan sebelum saya pendadaran. Oh, sebelum Iya, pendadaran. Jadi pendadaran. sudah jadi volunteer Iya, dulu ya. Iya, jadi 3 hari pertama saya di Evata itu tidak ada yang bisa saya kerjakan. Hanya bisanya menangis melihat tingkah mereka. Apa tuh menangis, nanti Iya. tertawa, nanti marah-marah, nanti Iya. menangis lagi sambil joget-joget. Nah, itu tuh apa ya yang saya pikirkan, kok bisa ya orang bisa kayak gini rusaknya gitu loh. Maksudnya Iya. kok jiwanya bisa sampai kayak gini. Itu yang bikin saya tuh nggak tahan di sini. Cuman mau Tuhan bagaimana selanjutnya saya tidak tahu, tapi itu memang istilahnya awal yang Tuhan kasih ya, itu belas kasihan itu yang Gitu ya. yang ada di hati saya. Iya, oke, berarti selanjutnya dalam perjalanan saat ini menolong atau melayani berapa orang di Pondok Evata? Ya, Ibu Ida? sampai hari ini ya dengan banyak yang sudah meninggal, Ya, banyak silih yang berganti kabur ya. dan silih berganti gitu. 29 orang. 29 Iya. orang. Itu pria dan wanita Pria ya. dan wanita. Ya, saya kira Jogja Lovers beberapa waktu yang lalu kita mengundang Pak Adi Salitonga. Iya. Yang beliau adalah suami dari Ibu Iya. Ida. Nah, inilah sore ini Ibu Ida sharing Iya. tentang panggilannya secara spesifik. Iya. Dan kemudian waktu itu Bu Ida tentunya belum menikah ya, belum Belum. menikah ya ketika bergabung Iya, baru betul. sudah menjelang lulus. Kemudian Iya. ketika lulus melayani di Evata, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Bu Ida? Ya, tantangan saya selanjutnya itu adalah pasti ini akan sangat berbeda dengan impian keluarga, karena waktu itu iya kan waktu sebelum pendadaran itu saya juga sudah melamar kerja di tempat lain gitu. Waktu itu saya sudah Dan apakah diterima. cita-cita Bu Ida juga untuk melayani? Oh tidak, Tidak juga ya. tidak sama sekali. Cita-citanya beda ya. Beda, Beda, iya, ya. karena memang saya juga ingin bekerja sesuai dengan bidang. Hmm. Cuman pada akhirnya kok Tuhan belokkan sampai kayak gitu, saya juga tidak tahu Iya, gitu loh. iya. Dan ternyata respon saya pun juga tidak. Ya Tidak, bersyukur ya. iya, gitu loh. Hatimu lembut ya waktu itu. Jadi, Saya juga heran kok bisa. ya. Mungkin karena seringkali melihat menangis itu jadi terbelakang. Melihat menangis Iya, gitu ya. itulah. Jadi saya juga sampai hari ini tidak mengerti kok bisa, tapi itu yang terjadi. Jadi pada waktu saya tuh sudah mantap saya mau Iya. di Evata, terus saya sampaikan ke keluarga dan ternyata mereka sangat shock. Dan itu mereka benar-benar langsung langsung Marah, ada ya. langsung marah, menolak dan sebagainya. Akhirnya saya diberi pilihan gitu. Oh. Dia kasih pilihan, kamu mau mengikuti apa yang keluarga ingin kamu lakukan atau kamu tetap di sana. Waktu itu saya sempat sembayang juga sih, saya mantepnya di mana, tapi ya itu Tuhan memang tetap Tuhan ya, dia itu bertanggung jawab. Jadi maksudnya dia yang memanggil, dia pasti yang bertanggung jawab. Saya yakinnya seperti itu. Jadi waktu saya yakin seperti itu, saya pun mantap bilang sama bapak saya gitu loh. Saya bilang, maaf Pak, saya tidak bisa mengikuti yang keluarga inginkan. Saya tetap mengikuti apa yang Tuhan panggil dalam hidup saya. Wah, itu marahnya luar biasa bukan suami itu, bapak saya, dan sampai dia mengusir saya. Dia tidak mengakui saya anak. Pokoknya kamu tidak boleh pulang, anggaplah keluargamu sudah tidak ada. Wah, itu nangis-nangis luar biasa saya, karena
itu memang tantangannya berat banget buat saya mengawali ya. Pondok Efata ini. Tapi saya cuma yakin Tuhan itu bersama saya. Jadi waktu saya seperti itu Tuhan bilang cuman kamu tenang nak, mereka itu ada dalam tanggung jawabku. Tuhan bilang seperti itu. Itu yang membuat, yang jadi kekuatan buat saya. Sampai akhirnya 6 bulan Kak, 6 bulan saya diproses benar-benar tetap bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, segala sesuatu Tuhan buat baik begitu. Dan itu 6 bulan putus hubungan ya dengan Iya, keluarga. putus hubungan, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya tidak pernah telepon, surat pun juga tidak. Cuma pas 6 bulan itu ada sesuatu yang Tuhan minta untuk saya lakukan. Saya menulis surat. Setelah berjalan 6 Iya, bulan ya. iya, berjalan 6 bulan. 6 bulan persis Tuhan bilang seperti ini. Nak, kamu tulis surat. Waktu Jelas itu banget nggak Tuhan bisa bilang. WhatsApp ya? Belum Oh, ada nggak Pak. ada, belum ada smartphone ya. Telepon juga jarang ya. Iya, HP aja cuma beberapa gelintir orang yang Iya, punya ya iya, kan. iya. Waktu Jadi itu saya kirim telepon surat, rumah pun iya. pakai Wartel. telepon, iya, Wartel telepon ya, telepon waktu kabel zaman itu. itu, Gitu. Nah, karena ya terus udah gitu Tuhan bilang, "Nak, kamu bikin surat kayak gitu." Terus surat apa yang mesti saya ceritakan? Kamu cerita semua yang kamu lakukan di Efata. Ya saya tanpa bertanya banyak, udah saya cuma cerita saja ya. di sini, kirim ke ayahmu. Tuhan bilang gitu, saya kirim aja. Dan setelah itu saya tidak tahu yang terjadi bagaimana. Tiba-tiba adik saya telepon. Terus dia tanya, "Mbak, cerita apa sih sama bapak di suratnya? Kok bapak bisa nangis-nangis?" Dia bilang kayak gitu. Saya kaget, seumur-umur saya belum pernah lihat bapak saya itu menangis. Luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan tuh tidak mungkin. Iya. Tapi waktu adik saya tanya, karena dia yang melihat langsung bapak saya menangis, bapak bilang tidak bisa menjawab. Setelah itu 3 hari setelah adik saya telepon, bapak saya telepon. Dia bilang apa tuh? Bilang begini, "Kamu sudah mantap di Efata." Iya. "Kamu tidak mundur?" "Tidak." Saya bilang. "Kamu sungguh-sungguh?" "Iya." "Kamu yakin itu dari Tuhan?" "Iya." Udah, bapak saya bertanya apapun tidak bisa bertanya lagi, karena jawaban saya akan sama seperti itu. Itu memang saya harus hadapi itu, walaupun itu sakit buat saya karena saya akan ditolak begitu. Tapi yang luar biasa adalah kalimat selanjutnya, bapak saya bilang begitu. "Ya oke, kalau memang itu memang keputusanmu, itu adalah pilihanmu, bapak hanya menyarankan kamu untuk kamu bersungguh-sungguh buat Tuhan, kalau memang itu kamu merasa itu panggilanmu. Terus bapak tidak akan menghalangi kamu lagi. Kakak-kakakmu, saudaramu juga tidak akan menghalangi kamu lagi. Kalau kamu mau pulang, pulanglah." Kayak gitu. Kita mendukung kamu. Itu kayak apa ya? Sepertinya udah yang tadinya selama 6 bulan saya tuh udah gundah gulana, itu udah seperti kayak lihat apa gitu, luar biasa senangnya saya gitu loh. Bener-bener sekali lagi Tuhan buktikan perkataannya kalau Tuhan bertanggung jawab, dan dia sendiri yang akan membalikan hati bapak saya, dilembutkan untuk sampai bapak saya mengalami seperti itu. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Iya, luar biasa ya. Dan memang Tuhan turut campur Iya. tangan dalam segala hal ya dalam Iya. hidup kita. Amin, amin. Dan ketika masa-masa 6 bulan itu Ibu Ida ngalami stres, depresi, atau sempat terganggu kejiwaannya? Oh tidak. Tidak ya? Tidak. Kalau Gimana sempat yang menangis, Iya. ya tempat saya menangis pasti iya Iya, ya. Kadang ketika kalau ingat kalau gitu ya. ingat orang tua udah begitu, udah pengorbanannya luar biasa sampai saya disekolahkan tinggi-tinggi, tapi ternyata Kok nggak pilihan nurut gitu saya, ya? pilihan saya kok ternyata berbeda dengan keinginan mereka. Itu yang bikin saya sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau saya tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, padahal Dia sudah memberikan kesempatan kepada saya. Itu yang bikin saya apa ya? Terus tetap kuat. Iya, tetap ya. kuat gitu. Dan Jadi tetap masa-masa itu tetap tanpa artinya tetap bisa melayani kan, Iya, tentu. tetap. Karena kan Bu Ida kan langsung bergabung di Pondok Efata dan tinggal bersama Iya, kan dengan betul, murid-murid di betul. Pondok Efata. Iya. Justru dengan saya punya pergumulan seperti itu, dan saya juga ikut melayani orang-orang seperti ini, itu membuat saya jadi berpikir saya lebih beruntung
dari mereka. Ya, Gitu betul. loh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mungkin memang sudah tidak mampu untuk mengelola Iya, masalahnya. betul. Akhirnya terus jadi seperti itu. Pada waktu saya melihat mereka, justru saya sangat bersyukur. Saya mengalami tantangan seperti ini, tapi Tuhan kuatkan saya. Iya. Dan saya tidak bisa mengalami seperti yang mereka alami. Iya. Seperti itu. Itu justru dari Iya. apa yang kamu alami, kamu semakin dikuatkan Iya. dan bisa mengalirkan ya kasih Kasih, Tuhan iya. kepada setiap Iya, mereka. betul. Iya. Iya, baik. Saya kira kita akan lanjutkan perbincangan berikut yang lebih seru setelah kita dengar pujian yang satu ini. Ya, baik Joshua semuanya masih terbuka di line interaktifnya. Kita bisa ngobrol bersama di program acara Berkati Kota di sore hari ini sampai nanti pukul 6 sore. Silakan di 085724011372